Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arawinda Nareswari dari kelas Ekonomi Syariah kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan di mana dasar hukumnya. Perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus. Perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam buku 3 itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Demikian pula Wirjono Projodikoro mengemukakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Selanjutnya, istilah perancangan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari bahasa Inggris yakni contract drafting. Perancangan adalah proses cara atau perbuatan merancang, sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban. Jadi, perancangan kontrak merupakan proses atau cara merancang kontrak, sedangkan merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Struktur kontrak adalah susunan dari kontrak yang akan dibuat atau dirancang oleh para pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam perancangan kontrak. Yang pertama yaitu menggunakan istilah, yang kedua prinsip kebebasan berkontrak, yang ketiga prinsip penawaran dan penerimaan, yang keempat iktikat baik, yang kelima peralihan risiko, yang keenam ganti kerugian, yang ketujuh keadaan darurat, yang kedelapan alasan pemutusan, yang kesembilan pilihan hukum, dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa. Selanjutnya yaitu tahap perancangan kontrak. Yang pertama yaitu perumusan dan pembuatan naskah kontrak. Yang kedua, perundingan atau negosiasi lanjutan. Yang ketiga, pembahasan naskah akhir kontrak. Dan yang keempat adalah penandatanganan naskah hasil kontrak. Selanjutnya yaitu perbedaan perjanjian dan perikatan. Perjanjian atau yang disebut dengan Overeenkomst dan perikatan atau verbintenis merupakan sebuah istilah yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per sebagaimana penjelasan dalam ketentuan pasal 1313 yang pada dasarnya bermaksud menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan. Hal mana suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Sedangkan mengenai perikatan atau verbintenis, sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Per yang pada dasarnya menyebutkan bahwa perikatan lahir tidak hanya berdasarkan suatu persetujuan saja, melainkan juga lahir dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Profesor Subekti memberikan pengertian perikatan verbintenis dan perjanjian atau Overeenkomst sebagai suatu hal yang berbeda, sebagaimana Prof. Subekti berpendapat bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dengan berdasarkan pada ketentuan pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya saya Fernanda Putra Ramadan sedikit akan menjelaskan tentang perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sama artinya dengan kontrak. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan
Satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Sedangkan menurut Ricardo Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak dan yang terikat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum tidak sama artinya dengan kontrak. Menurut Ricardo Simanjuntak, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak sebelum memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian dibuat untuk hal-hal kecil, sementara kontrak ditandatangani berkaitan dengan masalah-masalah besar. Suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak sebelum memiliki konsekuensi hukum. Contoh perjanjian tersebut adalah kerjasama pengiriman barang pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2015, bahwa perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak berkehendak memutus perjanjian ini, maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis selama 14 hari sebelumnya. Setelah perjanjian ini berjalan 6 bulan dan pengirim bersedia melunasi kewajibannya kepada pengangkut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.